لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah mempertemukan kita kembali di majlis yang mulia ini, di mana kalau bukan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati-hati kita, maka bisa jadi saat ini kita tidak disibukkan dalam bermajlis ilmu. Akan tetapi boleh jadi Allah palingkan hati kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat, atau justru sebaliknya mengarahkan atau membawa kita kepada hal-hal yang dimana hal tersebut sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk meraih ganjaran pahala yang besar, ganjaran pahala yang banyak adalah dengan kita bisa berhadir di majlis yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan agama yang lurus ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita masih membahas tentang 3 tingkatan di dalam agama Islam, ya. Yang mana 2 tingkatan itu telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kita tahu bahwasannya agama Islam memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Kalau kita sedikit mengulang pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasannya Islam itu terdiri dari 5 rukun. Ya, yang pertama adalah syahadatain, kemudian yang kedua adalah salat, ketiga puasa, keempat zakat, dan yang kelima adalah haji. Sedangkan iman, ya, terdapat 6 rukun. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, ya. Kemudian iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada takdir, baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan kemudian yang insyaallah yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah berkaitan dengan tingkatan yang ketiga, yaitu al-martabatus salisatu wa huwal ihsan, yaitu ihsan. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau Islam itu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang zahir, yang nampak, ya, yang terlihat. Kalau iman itu berkaitan dengan ibadah
hati yang hanya yang tidak bisa dilihat, tapi hati. Nah, berkaitan dengan hati. Sedangkan kalau ihsan ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan tindakan dalam beribadah. Nah, di sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ihsan ini itu cuma satu rukun saja. Makanya di sini disebutkan oleh penulis ruknun wahidun, bahwasanya ihsan itu memiliki satu rukun saja. Apa rukunnya? Yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dikatakan oleh penulis bahwasannya ihsan itu memiliki satu rukun, yaitu engkau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah seakan-akan engkau melihatnya. Jadi ketika seorang beribadah kepada Allah, itu seolah-olah dia melihat Allah. Ya. Kemudian fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, dan memang kita tidak akan bisa melihat Allah di dunia ini. Ya, tidak akan bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Baru seseorang itu akan melihat Allah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah ketika di akhirat nanti. Dan puncak dari kenikmatan seorang itu, orang yang beriman, kalau masuk ke dalam surga itu sudah nikmat yang luar biasa, jemaah sekalian. Tetapi ada nikmat yang paling tertinggi lagi, adalah tatkala seseorang melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah nikmat yang sangat tertinggi ketika seseorang dapat melihat wajah Allah. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Di sini juga jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, salah satu untuk meraih kehusyuan di dalam ibadah kita, di dalam salat kita, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan menghadirkan hati. Ya. Salah satunya adalah apa? Ini, dengan kita berbuat ihsan dalam beribadah, yaitu seolah-olah ketika kita beribadah, seolah-olah kita melihat Allah. Nah, ketika hal itu ada pada hati kita, maka akan menghadirkan kehusyuan di dalam salat kita. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, ya, kalau misalnya ketika kita lagi sholat, kemudian pada saat kita lagi sholat, ada orang yang membuat kita itu terpikat hatinya. Nah, kemudian orang tersebut kita melihatnya, dan dia pun melihat kita. Dan ingat, perlu digarisbawahi, orang yang kita lihat itu membuat kita terpikat hatinya, ya. Sehingga menjadikan kita apa? Memperbaiki ibadah kita, menjadikan kita lebih khusyuk di dalam ibadah kita. Nah, begitulah ketika kita ingin meraih kehusyuan di dalam ibadah kita, maka seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau tidak dapat melihat Allah, dan sekali lagi, kita tidak akan pernah melihat Allah di dunia ini, tidak akan bisa, maka ketahuilah sesungguhnya dia melihat engkau ketika engkau beribadah. Dan sekaligus ini memberikan pelajaran kepada kita jemaah sekalian, bahwasanya tindak tanduk kita, perbuatan yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di atas muka bumi ini, semuanya diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika seseorang ingin berlindung di tempat bangunan yang kokoh yang tersembunyi, tidak ada yang dapat melihat siapapun dari makhluk-makhluk Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat dia dimanapun dia berada. Ini menunjukkan
bagaimana kesempurnaan Allah Rabbul Alamin. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan juga wad-dalilu qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Ya. Makanya ketika seseorang ingin selalu Allah Subhanahu wa taala berada di sampingnya, berada di dekatnya, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga orang tersebut, akan senantiasa melindungi orang tersebut. Ya, dengan catatan apa? Orang tersebut adalah orang yang senantiasa bertakwa dan berbuat ihsan. Makanya Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian rahimakumullah, tidak akan pernah meninggalkan hamba-hambanya yang bertakwa. Tidak akan menjauhi hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Naam. Maka keliru jika ada orang yang ya, ketika dia merasa diri, ya, merasa diri Allah jauh kepadanya. Contoh misalnya ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, entah itu ujian yang berupa kebaikan atau keburukan, tetapi karena ketidaksabaran dia, apalagi sampai menimbulkan rasa prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia merasa dirinya Allah jauh daripadanya. Padahal jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya itu Allah berikan dia ujian. Makanya Allah katakan, wa nabalukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Maka kami uji mereka dengan kebaikan, dengan keburukan sebagai cobaan. Nah, maka bagaimana sikap kita ketika diuji oleh Allah? Justru itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan jangan sampai dia berburuk sangka kepada Allahu Rabbul Alamin. Ya. Dan ingatlah jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang bertakwa, tidak akan menjauhi hamba-hambanya yang berbuat ihsan. Orang kafir saja Allah masih memberi makan kepada mereka. Lalu bagaimana orang yang senantiasa dekat dengan Allah, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala? Mana mungkin Allah membiarkannya? Tidak akan sama sekali. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan Allah pun mengatakan di dalam ayat yang lainnya, wa qauluhu ta'ala wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubak fis sajidin. Ya, kemudian disebutkan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat, dan melihat engkau pula perubahan gerak badanmu, dan di antara orang-orang yang sujud, sesungguhnya dia adalah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat perbuatan-perbuatan kita, dan Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, bahkan yang terbesit di dalam hati Allah tahu. Karena Allah Maha mendengar itulah kita diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk selalu berdoa, memanjatkan doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita butuhkan, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu huwas samiul alim. Allah itu Maha mendengar. Ya, Allah itu Maha mengetahui. Maka tidak akan mungkin Allah tidak mendengar permintaan hamba-hambanya, doa daripada hamba-hambanya. Sedangkan Allah As-Sami, Maha mendengar. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, Surah Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memperkenankan doa kalian, Allah akan kabulkan doa kalian, karena Allah Maha mendengar. Innahu huwas samiul alim.
Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qauluhu ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma taslu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah kamu berada dalam suatu keadaan dan tidak pula membaca suatu ayat dari Al-Qur'an dan tidak pula engkau mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami melihatmu di waktu kamu melakukannya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakum, nah kita yang hadir di majelis ilmu ini, Allah melihat ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Allah melihat. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat-malaikatnya ya untuk mencatat apa yang telah kita lakukan pada hari ini, dan itu akan menjadi hujjah, menjadi bukti di mana ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan catatan itu kepada kita ya, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan di dalam Quran surat Yasin ayat ke-12, ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Artinya apa? Allah membangkitkan orang-orang yang mati dari alam barzakh, dari kubur-kubur mereka ya, dibangkitkan kembali oleh Allah. Jadi kita ini jamaah sekalian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan kita jamaah sekalian ya. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan segala amal yang telah mereka lakukan. Kemudian kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami telah mencatat apa-apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Begitupun bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Nah, jadi jamaah sekalian, hari ini kita duduk di majelis ilmu, hari Sabtu, malam Ahad, ini sudah dicatat oleh malaikat ya, yang nantinya catatan ini akan Allah perlihatkan kita di yaumul hisab nanti sebagai catatan yang baik. Karena seseorang itu akan diberikan catatan-catatan. Ada catatan yang baik dan ada catatan yang buruk. Dan catatan yang buruk itu, perbuatan buruk kita itu bisa dihapus, diampuni dosanya jika seseorang melakukan kebaikan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Nah, makanya jamaah sekalian rahimakumullah, mun kita pernah melakukan kesalahan, misalnya melakukan dosa, melakukan kemaksiatan misalnya, maka tutuplah, gantilah perbuatan kemaksiatan itu untuk kita menghapusnya dengan perbuatan yang baik ya. Perbuatan yang baik itu apa? Banyak. Bertaubat, beristighfar ya, melakukan kewajiban-kewajiban dia, melakukan amal-amal soleh. Itu semua jamaah sekalian rahimakumullah adalah perbuatan baik yang dapat menghapus perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Dan itu semua dicatat oleh Allah Rabbul Alamin. Naam. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wad dalilu minas sunnah, kemudian dalil-dalil yang menunjukkan tentang ihsan di dalam hadis-hadis Nabi SAW adalah hadisu Jibril al-masyhur, yaitu hadis yang sangat masyhur, yaitu berkaitan dengan malaikat Jibril. Disebutkan an Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyabi shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safar
ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, disebutkan jamaah sekalian rahimakumullah, dari sunnah adalah hadis Jibril alaihi salam yang terkenal sebagaimana yang disebutkan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang beliau katakan ketika kami duduk di tengah majelis bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada datang, nampak seseorang di hadapan kami, yaitu seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, kemudian berambut sangat hitam, dan pada diri laki-laki tersebut tidak nampak, tidak terlihat padanya tanda-tanda bekas orang-orang yang melakukan perjalanan yang jauh. Nah, iya, kalau orang yang sedang safar itu kan pasti kelihatan sekali jamaah sekalian. Ya, setidaknya kelihatannya itu kusut, uyuh. Iya, tapi ini tidak terlihat nampak orang yang sedang melakukan perjalanan yang jauh jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian, dan tidak seorang pun ya dari sahabat-sahabat itu mengenal laki-laki tersebut, ya. Lalu laki-laki itu pun dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu setelah itu fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Wa qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya. Kemudian lalu disebutkan pula di sini bahwasanya laki-laki itu pun lalu dia duduk di hadapan Nabi SAW dan dia pun menyandarkan lututnya pada lutut Nabi SAW serta ia pun meletakkan tangannya di atas paha Nabi. Selanjutnya dia pun berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya. Maka dijawablah oleh Nabi SAW bahwasan Islam itu yaitu engkau bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, dan mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu melakukannya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, jika ada orang yang bertanya tentang Islam itu apa, ini jawabannya. Jangan jawaban yang lain. Karena banyak orang yang tidak tahu Islam itu apa. Islam itu apa ya? Enggak ada tahu lun. Nah, padahal ini yang mendasar jamaah sekalian rahimakumullah. Iya. Bahkan kadang ditanya rukun Islam itu ada berapa? Disebutkannya ada 7. Nah, ada tambahan 2 pulang. Yang 2 apa kira-kira? Nah, lupa kada tahu. Nah, ini realita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana orang tidak tahu tentang Islam itu. Ya. Kemudian selanjutnya ketika Nabi menjawab demikian, ya, ketika Nabi SAW menjawab bahwasannya Islam itu adalah rukun yang kelima tadi yang kita sebutkan tadi, lantas orang itu pun kata Umar bin Khattab mengatakan engkau benar. Nah, ketika laki-laki tersebut mengatakan benar, membenarkan ucapan Nabi SAW, maka para sahabat-sahabat pun terheran-heran. Ya, kami terheran
Dia yang bertanya, tetapi dia pula yang membenarkan dari jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, faqala akhbirni anil iman. Lantas dia pun kembali bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, kabarkan tentangku tentang iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Faqala Nabi SAW, maka Nabi pun menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Maka Nabi pun menjawab bahwasanya iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan juga beriman kepada takdir, baik itu yang baik maupun yang buruk. Faqala, dan dia pun mengatakan, sadaqta, engkau benar. Faqala akhbirni anil ihsan. Lantas kembali laki-laki itu pun bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang kabarkan kepadaku wahai Muhammad, apa itu ihsan? Ya, maka beliau pun menjawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan seolah-olah engkau melihatnya. Engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihatmu. Faqala akhbirni 'anis sa'ah. Kemudian dia pun bertanya kembali, sekarang kabarkan kepadaku tentang kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, sesungguhnya yang ditanya itu lebih tidak tahu dari yang bertanya. Menunjukkan jemaah sekalian rahimakumullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW kada tahu tentang perkara hari kiamat itu kapan. Ya. Dulu pernah dengar pian, ada yang meramalkan hari kiamat 2012. Sekarang 2026. Terbukti atau tidak? Sampai sampai dibuatkan filmnya. Apa yang diilustrasikan itu jauh jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan dibayangkan. Mun dibayangkan ngeri. Nah, 2012. Nah, sekarang 2012 ke 2026 sudah berapa tahun? 13 kah? 14 kah? Nah, 14 tahun. Nah, lalu ja kiamatnya kadidak berdosa nih orang. Bahkan yang mengatakan demikian sudah berdahulu meninggal. Jamaah sekalian rahimakumullah. Sekalinya inyanya yang berdahulu. Lihat, menunjukkan Nabi SAW tidak tahu. Ya, sekelas Nabi kita tidak tahu, apalagi selain Nabi. Makanya kalau ada yang mengabarkan tentang hari kiamat akan dilakukan, akan terjadi pada bulan ini. Jangan dipercaya. Pinanya itu pasien sambang lihung. Jadi mungkin lagi tersesat inyanya. Baik. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena Nabi SAW kada tahu jawabannya, faqala fa akhbirni an amaratiha. Jika demikian, kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Ya. Mun tanda-tandanya, ciri-ciri kiamatnya itu apa? Baru Nabi SAW pun menjawabnya. Faqala antalidal ummatu rabbata wa antara al-khufata al-urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Qala famadha falabisna maliyan faqala ya Umar atadaruna manis sa'il? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lantas dia pun bertanya, Nabi SAW pun menjawab bahwasannya tanda-tanda
tentang kiamat itu adalah jika budak perempuan telah melahirkan anak majikannya, jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berbaju, miskin, dan penggembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan, kemudian pergilah ia, kemudian aku diam beberapa lama kemudian, lalu Rasulullah SAW pun berkata kepadaku, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya tersebut? Siapa yang datang tadi yang bertanya kepadaku? Kemudian aku menjawab, yaitu Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Ini perhatikan jamaah sekalian bagaimana jawaban para sahabat-sahabat Nabi. Mun kada tahu, ya tempe aja. Enggak lah. Kalau kada tahu berarti jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Iya. Kalau kada tahu, jangan sampai memaksakan untuk menjawab padahal tidak tahu. Dan inilah diantara adab-adab bagi seorang ketika ditanya dan dia tidak tahu, maka jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam, sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Lantas Nabi SAW pun menjawab, mengatakan, qala hadza Jibrilu atakum yu'allimukum amra dinakum. Sesungguhnya yang datang tadi, yang datang kepada kalian tadi itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian gasan apa? Untuk mengajarkan urusan agama kepada kalian. Ya. Nah, inilah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, perkara yang harus diperhatikan oleh kita. Ini adalah landasan-landasan dasar yang kada boleh kita remehkan jamaah sekalian berkaitan dengan agama kita, agama Islam. Ya, agar agama kita Islam yang menempel di dalam hati kita itu menjadi kuat, ya, kuat kokoh, maka kuatkanlah pondasi ini. Islam, iman, dan ihsan. Inilah tingkatan yang ada di dalam agama Islam. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tingkatan yang ketiga ini yaitu al-ihsan adalah engkau yang memiliki makna engkau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya dia dapat melihatmu. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, mengapa di sini disebutkan seolah-olah dia melihat Allah? Tadi sudah ulun jawab. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dilihat di dunia ini. Ya, tidak akan pernah bisa untuk melihatnya di dunia ini. Ya, seperti Nabi Musa. Ya. Nabi Musa yang kepingin sekali melihat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Allah hanya menampakkan cahayanya sedikit saja sampai hancur itu gunung. Sampai membuat Nabi Musa pingsan. Ya. Begitupun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika berkomunikasi berbicara dengan Allah, tidak dibalik tapi tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Apa yang beliau katakan? Wa annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Perhatikan kata Nabi SAW. Dan sesungguhnya kalian tidak akan dapat melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Berarti syaratnya harus mati dulu. Mun hendak melihat Allah. Tapi mati yang seperti apa? Jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Mati yang diharapkan itu adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah, sehingga dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan nikmat, dimasukkan ke dalam surga. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya aneh
Jika ada sampai orang yang bermimpi katanya melihat Allah, wah ini dustanya kebangetan. Mana ada yang melihat ini bisa jatuh kepada kekufuran. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah, di sini disebutkan oleh al-muallif, qala al-muallif, maksud dari seakan-akan, seolah-olah dia melihat Allah itu adalah untuk menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga seakan-akan Allahu Rabbul Alamin berada di hadapannya dan seakan-akan engkau pun melihatnya. Ini bagian daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita aja kalau berhadapan lawan presiden, wow, nunduknya bukan main. Ya kan? Menunjukkan gestur yang berbeda daripada yang lain. Iya atau tidak jamaah sekalian? Enggak usah presiden, terlalu tinggi. Lawan lurah, masih lah. Bupati atau wali kota lah, pasti kita akan berdiri di hadapannya dengan penuh ketawaduan. Oh ini, sampai membungkuk-bungkuk, ya. Saking kita menghormatinya, mengagungkannya, iya atau tidak? Iya jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Nah, kenapa itu tidak kita lakukan di hadapan Allah melebihi daripada karena mereka adalah makhluk Allah, seharusnya yang layak itu adalah yang menciptakan makhluk ini, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Makanya yang sepantasnya untuk mendapatkan pengagungan itu, makanya ketika kita sedang sholat, memang ihsan ini sangat diperlukan dalam ibadah kita untuk meraih kehusyuan. Ya. Seolah-olah di sini melihat Allah itu adalah menghadirkan keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika hal itu tidak bisa dilakukan, yaitu menghadirkan keagungan di hadapanmu, maka yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihatmu, ya. Jadi Allah melihat apa yang kita lakukan. Ingat jamaah sekalian rahimakumullah, mun sedang ibadah itu paling penting itu adalah Allah yang meridhoi kita. Allah yang melihat segala perbuatan kita. Karena sebaik-baik yang membalas perbuatan kita itu adalah Allah. Nah, kalau ini ada dalam hati kita, maka insya Allah jemaah sekalian, ibadah kita itu akan penuh dengan niat yang tulus karena Allah. Makanya tidak akan ada ibadah itu ria. Iya. Enggak ada ibadah itu ria. Kenapa? Yaitu tadi, karena dia telah menghadirkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau ibadah dia ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, maka sungguh inilah ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah ibadah, ini seakan-akan dia menolak keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Menolak Allah melihat perbuatannya, yang dia hanya ingin menunjukkan kepada manusia. Wala'udzubillah. Maka pentingnya ketika kita beribadah, apapun ibadah yang kita lakukan, maka hadirkan niat tulus karena Allahu Rabbul Alamin. Maka di sini disebutkan dalil tentang ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Ya. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, janganlah merasa sedih, atau apalagi jangan merasa Allah jauh daripadanya, sedangkan dia adalah orang yang selalu melaksanakan kewajibannya. Salat 5 waktu tidak pernah dia tinggalkan berjamaah. Puasa tidak pernah dia tinggalkan. Naam, bersedekah tidak pernah dia tinggalkan. Jangan takut jamaah sekalian. Allah akan senantiasa membersamai orang-orang yang bertakwa. Naam. Mun kalau kita sedang diuji, ingat tingkatan di dalam Islam itu yaitu iman. Ya. Tingkatan agama Islam itu terutama yang berkaitan dengan ibadah hati, yaitu iman.
iman kepada takdir. Nah, disinilah ya, bagaimana penerimaan hati kita terhadap takdir Allah. Diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang baik atau ujian yang buruk. Ya. Sesungguhnya perkara kaum muslimin itu baik sabarataan jemaah sekalian. Ya. Sesungguhnya perkara kita itu baik sabarataan. Tapi yang membedakannya itu bagaimana seseorang itu menyikapinya. Ada yang ketika diuji oleh Allah, dia menyikapinya dengan jauh dari kata rasa syukur. Ya. Justru sebaliknya, ketika diuji justru dia semakin jauh daripada Allah, mengeluh, bahkan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak boleh. Berarti apa? Tingkatan Islamnya, tingkatan imannya belum kokoh, tidaklah kuat. Ya. Kenapa? Karena diuji oleh Allah berupa musibah, takdir yang buruk misalnya, dia tidak bersabar atas itu semua. Padahal boleh jadi ketika Allah ingin mengujinya, Allah Subhanahu wa taala ingin melihat, ya, ingin mengetes keimanannya. Semakin diuji berarti semakin tinggi tingkatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, selama kita masih hidup, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya ujian itu jemaah sekalian. Iya. Tidak akan bisa jemaah sekalian, kita tidak akan bisa terlepas dari ujian. Pasti diuji. Tapi Ustaz Ulun kada hendak diuji, guys. Kalau kada hendak diuji sudah mati saja. Nah, kalau kada hendak diuji mati saja. Disuruh mati kada mau jua. Ada orang yang tidak mau mati, berarti menunjukkan bahwasannya dia tahu bahwasannya masih ada dosa. Berarti kalau sudah seperti itu, perbaiki diri. Atau ada orang yang memang cinta dunia, kada hendak mati, takut mati. Nah, ada seperti itu. Nah, kenapa? Karena hatinya lebih condong kepada dunia. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk apa? Zuhud terhadap dunia. Zuhud itu apa sih jamaah sekalian rahimakumullah? Zuhud itu adalah syai'un qalilun. Ya. Sesuatu yang sedikit, sesuatu yang remeh-temeh. Nah, karena itu sedikit, karena itu remeh-temeh, akhirnya apa jamaah sekalian? Membuat kita tidak tertarik, membuat kita tidak tertarik. Nah, itulah dunia. Kenapa kita disuruh zuhud? Karena dunia itu tidak hakikatnya apa? Sedikit, tidak tertarik. Namun ternyata banyak manusia tertipu dalam kehidupan dunia itu. Ya. Justru mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Mereka lebih condong kepada dunia, padahal akhirat lebih baik bagi mereka. Ya. Mereka menginginkan dunia, kehidupan dunia, perbendaharaan dunia. Padahal apa? Allah menginginkan akhirat bagi mereka. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk zuhud kepada dunia itu? Karena dunia itu nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya. Karena dia ini fana, nggak kekal. Akhirat yang baru kekal. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya di sini disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Nah, ini sama dalil yang kita bacakan tadi tentang bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat engkau ketika engkau sendiri, ya. Ketika engkau beribadah dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Sesungguhnya dia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi mun kita beribadah itu enggak perlu pengakuan manusia jemaah sekalian. Nih, harus digarisbawahi oleh kita. Mun sedang ibadah atau apapun, jangan mengharap pujian manusia atau pengakuan manusia. Ya. Jangan sekali-kali itu. Yang ada apa jemaah sekalian? Yang ada itu sakit hati.
Maka jangan sekali-kali ketika kita beribadah mengharapkan pujian dan pengakuan manusia. Naam. Itulah yang membuat jamaah sekalian rahimakumullah, ibadah itu tidak bernilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seseorang beribadah, ya, ketika seseorang beribadah dan dia tidak membutuhkan pengakuan daripada manusia, maka inilah ibadah yang betul-betul dia murnikan, dia persembahkan untuk Allah Rabbul Alamin. Ya. Makanya kalau kita ibadah itu jamaah sekalian, udah kada usah dengar kata-kata orang. Nah, apalagi sampai membutuhkan pengakuan orang. Apalagi ingin dipuji, jangan. Ya. Kadang manusia itu jamaah sekalian memang sifatnya itu ingin dipuji. Tapi kadang ingat, pujian itu bisa saja membinasakan seseorang. Iya. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini inilah bagian daripada poin yang terakhir, yang mana kita membicarakan tentang bahwasanya agama Islam memilih 3 tingkatan, yaitu Islam, iman dan ihsan. Jadi pada intinya jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita beribadah supaya meraih kekhusyuan dalam ibadah, hadirkan hati kita dan ingat bahwasanya Allah melihat apa yang telah kita lakukan dan kita hanya mengharapkan ridho Allahu Rabbul Alamin. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang kita memasuki pembahasan yang ketiga, al-aslus tsalitsu. Nah, ma'rifatun nabi. Sekarang pokok yang ketiga dari 3 landasan yang kita pelajari, yang harus kita ketahui adalah yaitu mengetahui, mengenal nabinya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, sungguh sangat aneh jika ada orang yang mengaku Islam, ya, bahkan syahadatain, namun dia tidak tahu nabinya, nggak tahu dia. Ya, ini parah. Ya. Maka sangat-sangat parah jika ada seorang yang mengaku umat Nabi Muhammad, namun dia tidak tahu profil Nabi Muhammadnya. Ya. Justru dia lebih tahu tokoh-tokoh kafir, lebih tahu nama-nama pemain bola. Nah, sebentar sudah nih masuk Piala Dunia. Ya. Boleh tanya lah ulun, nanti malam klub apa yang main? Apa kira-kira? Indonesia lawan Thailand kah? Baik. Jadi penting bagi kita jamaah sekalian. Makanya ada istilah kita, istilah peribahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Makanya betapa banyak orang yang tidak mengenal Nabi, akhirnya apa? Berkonsekuensi apa? Tidak mencintai Nabi. Iya, jamaah, karena tidak mengenalnya. Atau hanya sekedar ucapan saja, tanpa pengamalan dalam kehidupan dia sehari-hari. Oh, aku cinta Nabi, tapi realnya kadang justru berbalik, melakukan tindakan yang dibenci oleh Nabi. Ya. Ada nggak kira-kira ini suami istri nih? Suami mengatakan, wahai istriku tercinta, aku sangat mencintaimu dengan cinta yang sangat tulus. Ya. Sekalinya apa? Selingkuh. Nah, ini hanya sebatas ucapan lisan, tapi prakteknya kadang justru dia malah berbuat tindakan yang menyakiti hati istrinya, berbuat selingkuh. Wah, ini dosa besar jemaah sekalian. Nah, maka ibu-ibu juga jangan juga tahu percaya dengan rayuan maut laki-laki. Nah,
Laki-laki itu pintar merayu. Dan perempuan juga sangat mudah untuk dirayu. Akhirnya jatuh hati. Naam. Baik. Nah, jadi penting bagi seseorang mengenal nabinya supaya dia tahu mana ya diajarkan oleh nabi, mana yang tidak. Mana kecintaan yang hakiki kepada nabi dan mana hanya sekedar ucapan belaka saja. Itu harus kita tahu. Nah, gembor-gembor cinta kepada nabi tetapi sangat anti terhadap ajaran nabi. Nah, ini kan bukan cinta yang hakiki, bukan cinta yang sesungguhnya. Bahkan membenci orang yang mengamalkan ajaran Nabi. Mengaku cinta kepada Nabi, malah dia membenci orang yang melakukan ajaran Nabi. Deh piye iki to. Nah, di sini disebutkan oleh penulis al-aslus salis ma'rifatun nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, ini berarti ini nasab beliau. Setidaknya kita tahulah Abah Sidi namanya Abdullah, Kai Sidi namanya Abdul Muttalib. Ya. Mun kada hafal sabarataan. Setidaknya kalau ditanya, siapa ngaran abah Nabi Muhammad? Namanya Husain. Jangan sampai. Ini ketahuan sekali nih, kada belajar. Ya. Ya bujur Ustaz. Tetangga lu ada namanya Muhammad. Oh, kalau Muhammad ya bujur aja. Tapi ini adalah nama Nabi Muhammad yang abahnya Abdullah, yang kainya Abdul Muttalib. Ya. Nah, kemudian di sini jamaah sekalian rahimakumullah. Disebutkan ba'asallahu bin nidharah 'ani syirki wa bid'awati ila tauhid wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah disebutkan oleh penulis bahwasannya Nabi SAW, nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah atau bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, di sini dikatakan bahwasannya Hashim itu dari Quraisy dan Quraisy dari Arab dan Arab dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Ya, usia beliau 63 tahun, yang kemudian 40 tahun sebelum kenabian dan 23 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Awal kenabian Nabi SAW dengan turunnya wahyu surat Al-Alaq dan kerasulan beliau dengan turunnya wahyu Al-Mudaththir. Beliau berasal dari Mekah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai pemberi peringatan daripada kesyirikan dan mengajak manusia kepada tauhid. Nah, jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa dakwahnya? Dakwahnya itu kepada tauhid. Nah, kepada tauhid dan mengingatkan manusia kepada kesyirikan. Nah, jadi jangan bosan kita kalau ada ustaz-ustaz membahas tentang tauhid melulu. Oh, ini Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang mereka dakwahi itu jamaah sekalian tentang tauhid. Ya. Tentang bahaya kesyirikan jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Kalau ulun ingin membahas tentang kesyirikan sedikit jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Kesyirikan ini dosa yang paling besar. Makanya mengingatkan kita kepada
salah satu sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dia buku ulun tambahkan sini. Ya, suatu ketika ada seorang sahabat Nabi datang. Seraya dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam?" Wahai Rasulullah, kira-kira dosa apa yang paling besar? Kita jamaah sekalian rahimakumullah, yang namanya dosa itu harus kita jauhi. Entah itu dosa kecil maupun dosa besar. Ya. Apalagi jangan sampai menganggap remeh dosa kecil. Dosa kecil kada apa-apa Ustaz. Yang namanya kecil itu lama-lama akan jadi banyak. Iya kan? Ya. Tenang Ustaz, dosa kecil kan gampang dihapus. Gampang diampuni oleh Allah. Nyaman benar berpandiran kayak itu. Ya. Sekehendak Allah, jika Allah mengampuni, akan Allah ampuni. Tapi kalau model dia berbicara seperti itu, kira Allah akan mengampuni atau tidak? Sombong benar. Ya, nah, jadi dosa besar ke dosa kecil wajib kita jauhi, wajib kita hindari. Lebih-lebih dosa besar. Nah, kemudian datang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Nabi menjawab, dosa yang qala Nabi SAW, dosa yang paling besar itu apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar ujar Nabi adalah engkau menjadikan sekutu tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Makanya orang yang itu yang dinamakan dengan asyirkul akbar. Dosa besar itu adalah syirik besar. Ya. Makanya orang yang berbuat syirik itu adalah orang yang tidak berterima kasih kepada Allah. Ya. Kalau bahasa ngerinya itu orang yang kurang ajar. Loh kenapa? Loh orang, jemaah sekalian, kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, membantu kita, memberikan manfaat yang banyak, memberikan kita makan dan minum dan sebagainya, kemudian dia justru berbalik arah kepada kita. Nih, orang baik, kita baik sama dia, tiba-tiba dia berbalik arah daripada kita, justru dia berbuat baik kepada orang lain yang tidak ada ikut andilnya terhadap dia. Kira-kira ini gimana perasaan Bu Hanpian? Ini kurang ajar benar nih orang. Ya. Makanya kenapa perbuatan ini, kesyirikan ini dikatakan dosa besar itu tadi. Ya. Betapa kufurnya luar biasa kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya sampai ancamannya besar apa? Ya. Para pelaku kesyirikan ini jamaah sekalian, kebinasaan yang dia dapatkan itu setidaknya ada 3 jamaah sekalian. Orang yang melakukan kesyirikan ini. Ya. Ya. Dampaknya dari kesyirikan dia lakukan itu apa dampaknya? Dampaknya ini bukan hal yang ringan, tapi rebat jamaah sekalian. Tahu rebat pian? Apa rebat? Berat. Ulun plesetkan. Berat jamaah sekalian. Yang pertama apa? Dampak dari dosa kesyirikan yang dia lakukan terhadap dirinya itu apa? Allah akan gugurkan amal-amal yang dia lakukan. Nah, coba bayangkan jamaah sekalian. Coba sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, ya amal-amal soleh dia yang lainnya. Itu menjadi gugur kadang membawa manfaat gasan inyanya. Kenapa? Kesyirikan yang telah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjadi uyung ibadah kita selama ibadah orang tersebut, jangan ibadah kita ya. Waliyadzubillah. Ya. Menjadi sia-sia ibadahnya lantaran kesyirikan dia lakukan. Makanya Allah ingatkan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat ke-65. Ujar Allah, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau wahai Muhammad, ini ayat ini ya, Allah ingatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, jika engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, ya, la yahbatanna 'amaluk, maka amalan-amalanmu itu akan gugur, tidak akan diterima oleh Allah, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi, ujar Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau seandainya seorang nabi saja, jika dia melakukan kesyirikan, amalan apapun yang dia lakukan gugur, jamaah sekalian, nggak diterima oleh Allah, sia-sia. Sia-sia. Apalagi lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita, jamaah sekalian rahimakumullah? Maka pentingnya kita menjaga diri kita dari kesyirikan. Itu akan menggugurkan amalan kita. Kemudian dampak dari perbuatan kesyirikan dilakukan oleh orang apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosanya. Nah, sedangkan kita ini jemaah sekalian, siapa lagi yang dapat mengampuni dosa kita kalau bukan Allah Rabbul Alamin? Kita tidak mau wafat meninggal dalam keadaan membawa dosa sebesar gunung. Iya. Dosa sebanyak seisi langit dan bumi ini, nggak mau kita jamaah sekalian. Adakah di antara kita yang mati wafat dengan membawa banyak dosa dan maksiat? Nggak mau. Tapi ada orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa kesyirikan. Ya. Kalau dosa misalnya dosa zina, durhaka kepada orang tua, mencuri riba, itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak. Tapi kalau kesyirikan itu, jika pelakunya tidak bertobat dari kesyirikannya, enggak akan Allah ampuni. Tidak akan Allah ampuni. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48. Ujar Allah apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, dosa selain kesyirikan itu Allah akan mengampuninya bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini menunjukkan dosa kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah. Pertanyaannya, misalnya jemaah sekalian, kalau seandainya dosa kesyirikan itu, dosa kesyirikan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya nih jemaah sekalian, misalnya kalau dosa kesyirikan ini diampuni oleh Allah, maka orang yang paling berhak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Paman Nabi, Abu Thalib. Dialah orang yang paling berhak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa? Ya banyak kisahnya jemaah sih. Iya, paman Nabi, orang yang terdepan menjaga Nabi, menjaga dakwah Nabi. Makanya para pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya, enggak ada yang berani menghalangi dakwah Nabi di kota Mekah selama masih ada Abu Thalib yang menjaganya. Bahkan dia sampai rela nyawanya ini menjadi taruhannya jika ada orang yang berani mengganggu dakwah Nabi. Nah, mau seperti apa cintanya Abu Thalib terhadap Nabi SAW? Makanya sampai Nabi tidak putus-putusnya berdoa kepada Allah dan memerintahkan kepada pamannya Abu Thalib untuk apa? Mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sampai di akhir hayatnya disuruh untuk mengucapkan La ilaha illallah. Namun, yaitu tadi, bahwasannya hidayah itu pure, murni milik Allah. Makanya jamaah sekalian, hendak memberikan nasihat kepada orang, apalagi orang terdekat, jangan sampai terlalu memaksa. Apalagi sampai baku hantam. Ikam nih loh, misalnya. Sudah kupadahi berkali-kali. Ini itu. Kada mendengarkah? Atau, misalnya. Ya jangan, sabar kita. Mungkin belum sampai hidayahnya dari Allah. Iya. Belum sampai. Tugas kita itu menyampaikan saja. Hasilnya kita serahkan. Makanya taufik
hidayatut taufik itu datangnya dari Allah. Ya. Jangankan kita, Nabi SAW pun tidak bisa memberikan itu kepada pamannya. Ya. Makanya pamannya mati dalam keadaan kufur. Ya. Dan itu membuat Nabi sedih. Karena kesedihan itu makanya Nabi SAW pun berdoa kepada Allah memintakan ampun gasan pamannya ini. Namun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak boleh bagi orang yang beriman mendoakan, meminta ampun kepada Allah gasan keluarganya yang kafir, yang mati, yang sudah mati nih jamaah sekalian. Mati di atas kekafiran tidak boleh. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 113. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ma kana lin-nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak pantas bagi seorang rasul dan juga tidak pantas bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan ini, para pelaku kesyirikan ini, meskipun mereka adalah dari karib kerabat mereka. Setelah jelas penjelasan bahwasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan ini, mereka tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Nah, dalil ini juga menunjukkan kada boleh seseorang mendoakan bagi orang kafir yang sudah mati. Tapi kalau masih hidup, boleh enggak? Boleh. Kalau masih hidup, boleh kita minta semoga Allah memberikan petunjuk hidayahnya kepadanya. Boleh. Tapi kalau sudah mati, kada boleh. Ini dalilnya melarangnya. Kemudian dampak yang ketiga dari pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga. Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga jamaah sekalian. Jadi pelaku kesyirikan itu enggak masuk surga, berarti masuk mana? Masuk neraka. Makanya Allah katakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 72, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya masuk ke dalam surga dan tempat kembalinya adalah di dalam neraka jahanam. Dan orang yang zalim itu gak ada penolongnya sama sekali. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu jamaah sekalian, ya, orang yang melakukan kesyirikan itu, ya, gak ada yang dapat menolong mereka. Bahkan, ya, makhluk yang dia jadikan tandingan bagi Allah tidak mampu menolongnya. Ya. Nah, inilah setidaknya 3 kebinasaan atau dampak dari pelaku kesyirikan itu. Ini loh dampak buruknya. Oleh sebab itulah, karena dampak buruknya yang besar inilah, datanglah para nabi dan para rasul mengingatkan manusia akan bahayanya kesyirikan itu. Makanya Nabi SAW Allah sebutkan, nah, makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 128 yang menunjukkan bagaimana nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaummu sendiri. Sungguh berat rasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Inilah Allah gambarkan keadaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menginginkan kepada kita apa? Keimanan dan keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan dari jatuh ke dalam kesyirikan.
Makanya Nabi SAW, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, boleh berdakwah tauhid itu bukan dakwah yang sedikit, rentang waktu sedikit, enggak. Kurang lebih 13 tahun Nabi SAW ya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas tentang tauhid. Ya, nah inilah jamaah sekalian rahimakumullah bagaimana perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah ini baru sekadar muqaddimah dari ulun yang berbicara tentang ma'rifatun Nabi SAW. InsyaAllah secara lengkap dan detailnya akan ulun sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan ya hal yang seperti ini, nah jamaah sekalian rahimakumullah, penting bagi kita untuk lebih mengenal Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, mengenal ajaran-ajaran beliau, mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW, sehingga akan timbul rasa kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita ya lebih cinta kepada tokoh-tokoh kafir, pemain-pemain bola, artis-artis pulang. Apa gunanya mengidolakan artis-artis itu? Itu banyak melakukan oknum-oknum artis itu memberikan contoh yang tidak baik, ungkapan-ungkapan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang baik. Dan ingat loh jemaah sekalian, seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada pelaku maksiat, maka dia akan dikumpulkan bersama pelaku kemaksiatan. Kalau dia mencintai orang-orang soleh, maka dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Makanya jangan lupa doa, minta sama Allah agar Allah mewafatkan dan mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Sebelum ulun tutup, barangkali ada jamaah yang ingin bertanya. Alhamdulillah tidak ada yang ngantuk. Meskipun suara ulun kejar-kejaran lawan kekanakan. Tapi insya Allah tetap ulun yang kuat. Jadi ada hikmahnya juga bawa kekanakan. Iya, ada hikmahnya juga. Apa hikmahnya? Kira-kira apa? Mengganggu konsentrasi orang yang guring. Baik, ada jamaah sekalian rahimakumullah atau tidak ada? Udah jelas? Mau jelas alhamdulillah. Atau kepingin bulik pun. Baik, ulun kira itu aja. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala langkah kita dalam belajar menimba ilmu. Alhamdulillah, jamaah alhamdulillah tetap semangat untuk belajar menimba ilmu, karena ini adalah cahaya kita. Ya, cahaya yang bisa menghantarkan kita kepada jalannya Allah. Nah inilah yang ingin dipadamkan oleh syaitan itu jamaah sekalian. Cahaya ilmu ini. Bagaimana cara dia memadamkannya? Membuat kita malas belajar. Maka jangan sampai kita malas. Lawan kemalasan itu dengan bersungguh-sungguh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.